Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat agung dalam Al-Quran. Saking begitu agungnya, Nabi SAW bersabda, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas nilainya seperti sepertiga dari Al-Quran. Hal itu dikarenakan surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas, yaitu pemurnian. Meskipun dalam surat tersebut tidak ada lafal Al-Ikhlas, namun maknanya adalah surat yang dimurnikan khusus untuk menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Surat ini turun disebabkan sekelompok orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabb-Mu." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya Allah Maha Esa. Allahus Samad, sungguhnya Allah adalah Maha tidak membutuhkan yang lainnya dan semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat yang agung yang isinya khusus membahas tentang sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Yang kalau mau kita katakan dengan bahasa sederhana, sungguhnya Allah sedang menurunkan suatu surat, yaitu surat Al-Ikhlas, yang di situ isinya adalah syarat-syarat Tuhan. Syarat pertama, Tuhan adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Maka jika ada Tuhan berbilang, tidak pantas menjadi Tuhan. Kemudian yang kedua, Allahus Samad, yaitu Allah yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan seluruhnya membutuhkan kepada Allah. Maka jika ada sesuatu yang dia masih membutuhkan kepada yang lainnya, atau dia masih butuh untuk tidur, masih butuh untuk makan, masih butuh untuk dipahat misalnya, ya maka dia bukanlah Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Kalau ternyata ada sesuatu yang dia melahirkan atau dia dilahirkan, maka dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Kalau ada yang setara dengan dia, maka dia tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Inilah 4 syarat yang kalau kita terapkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang memenuhi persyaratan ini. Tuhan manapun yang memenuhi 4 persyaratan sebagai Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menjadikan kita beragama Islam. Satu-satu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima agama yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi, benar-benar penghuni neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Nasraniyyun wala Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena seluruh agama selain Islam tidak mengajarkan kepada tauhid. Ada yang mengajarkan kepada penyembahan terhadap sapi, ada yang mengajarkan penyembahan terhadap batu, ada yang mengajarkan penyembahan terhadap jin, ada yang mengajarkan penyembahan terhadap malaikat, ada yang mengajarkan penyembahan terhadap manusia, terhadap nabi, terhadap orang yang sudah meninggal, dan berbagai macam sesembahan-sembahan. Ada yang mengajarkan sembahan menyembah terhadap matahari, ada yang mengajarkan menyembah terhadap rembulan,
Apakah ini semua mau disamakan dengan Islam yang mengajarkan terhadap penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta yang Maha Esa. Karenanya seorang berusaha terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Telah kita sebutkan di antara syarat Tuhan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, yaitu Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, karena jika Allah melahirkan, Allah punya anak, maka anaknya mau berapa? Berapa yang Allah harus lahirkan anak tersebut? Ya, jika Tuhan dilahirkan, berarti dia sebelumnya tidak ada. Kemudian kalau Allah punya anak, maka anak tersebut juga pantas untuk disembah karena dia merupakan bagian daripada bapaknya dan melazimkan bahwasanya ada yang setara dengan sang Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, kalau seandainya Allah punya anak, maka aku yang pertama akan menyembah anak tersebut. Aku yang pertama akan menyembah anak tersebut. Namun Allah tidak punya anak. Oleh karenanya di antara dosa besar, kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan Allah punya anak dan Allah murka dan Allah menganggap itu suatu ejekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit terbelah, hampir saja bumi hancur, hampir saja gunung yang kokoh hancur lebur tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya, para malaikat, para anbiya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi, illa atir rahmani abda, semua akan datang kepada Allah sebagai hamba, bukan sebagai anak. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Allah turunkan Al-Qur'an untuk mengingatkan kepada orang-orang, beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Tidak ada ilmu bagi mereka dan juga nenek moyang mereka untuk menyatakan Allah punya anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh buruk, sungguh besar kemungkaran yang keluar dari mulut-mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berkata kecuali hanya kedustaan. Sungguhnya Allah juga berkata dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Sungguhnya anak Adam mencaciku dan tidak pantas baginya untuk mencaciku. Amma syatmuhu iyaya. Adapun dia mencaciku, yaqul anna li waladan. Sungguhnya aku punya anak. Allah menganggap orang yang mengatakan Allah punya anak, dia telah mencaci Allah Subhanahu wa taala, telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya meyakini Allah punya anak bukan hal yang baru, bukan produk orang-orang Yahudi, bukan produk orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara berkata Al-Masih Isa adalah putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah perkataan yang dilontarkan oleh mulut-mulut mereka. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Sungguhnya mereka hanya menyerupai perkataan orang-orang musyrikin sebelum mereka. Qatalahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, bagaimana mereka berpaling. Maka orang-orang Yahudi pernah mengagungkan Uzair, seorang wali Allah yang sangat saleh. Ada yang mengatakan dia seorang nabi yang tatkala Taurat dilupakan, tiba-tiba Allah mengilhamkan kepadanya sehingga dia mendiktekan Taurat kepada Bani Israel tatkala itu. Saking mereka mengagungkan Uzair, maka mereka mengatakan Uzairu minullah. Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Nasara, kemudian mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Saking mengagungkan Nabi Isa, mereka mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Sungguhnya mengatakan
Allah punya anak bukanlah hal yang baru. Kata Allah, yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Sungguh mereka menyerupai perkataan orang musyrikin sebelumnya. Kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab juga meyakini Allah punya anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat yang adalah hamba-hamba Allah, mereka katakan malaikat adalah putri-putri Allah. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Sungguh akan dicatat persaksian mereka yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Demikian juga sebelumnya, misalnya orang Yunani memiliki keyakinan bahwasanya dewa punya anak, sebagaimana sejarah mereka mengatakan, misalnya Hercules adalah putra dari Zeus. Demikian juga sebagian orang Hindu meyakini bahwasanya Krishna adalah titisan dari dewa ya yang mereka sembah. Maka pernyataan Tuhan punya anak bukanlah perkara yang baru dan itu merupakan perkara yang sangat mungkar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang Nasara bukan karena mereka berbuat zalim, bukan karena mereka membunuh, tapi mereka terjerumus dalam kesyirikan yang menyatakan Allah punya anak. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Maka dalam khutbah ini saya ingatkan, sebentar lagi ada namanya hari peringatan kelahiran Tuhan. Maka Islam mengajarkan kita toleransi, masing-masing menjalankan keyakinannya. Tetapi toleransi tidak mengharuskan kita untuk ikut serta dalam perayaan agama mereka. Dan tidak boleh seorang mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasara. Karena ucapan tersebut berarti kita ikrar, kita setuju dan kita mendukung apa yang mereka lakukan. Itu adalah hari yang sangat mungkar, hari di mana mereka meyakini Allah punya anak, hari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang menyatakan pernyataan Allah punya anak yang hampir menjadikan langit hancur, yang menjadikan gunung hampir hancur, yang Allah murka dengan perkataan tersebut, yang menjadikan Allah mengkafirkan mereka. Maka tidak boleh seorang mengatakan selamat hari Natal kepada Nasrani. Tidak boleh, hukumnya haram. Seakan-akan dia berkata selamat berbuat kesyirikan. Dia tersenyum dengan kesyirikan tersebut. Dia bangga dengan kesyirikan tersebut. Maka tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan hal tersebut kepada Nasara yang sedang merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai Tuhan, bukan sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwasanya mengucapkan selamat perayaan hari-hari kesyirikan lebih buruk daripada mengucapkan selamat minum khamar, selamat berzina, selamat membunuh. Kenapa dalam Islam kesyirikan dosa yang paling besar? Dosa syirik lebih besar daripada membunuh. Dosa syirik lebih besar daripada berzina. Dosa syirik lebih besar daripada makan riba. Dosa syirik lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Ya. Maka jika seorang mengucapkan selamat hari Natal, hendaknya dia berpikir 1000 kali sebelum mengucapkannya. Apakah dia bergembira dengan kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun bukan berarti kemudian kita musuh mereka, karena Islam mengajarkan kita untuk toleransi. Nabi SAW ketika masuk di Madinah, Nabi membiarkan orang Yahudi dengan ibadah mereka. Namun bukan berarti toleransi melazimkan kita untuk ikut serta. Toleransi mengajarkan kepada kita ada perbedaan. Perbedaan tersebut kita jaga. Biarkan mereka melaksanakan acara mereka, namun kita tidak ikut serta untuk bersenang-senang dalam acara tersebut. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.